Salamnya orang Jawa, kula nuwun. Salamnya orang Sunda, punten. Tapi salam yang terbaik bagi umat muslim adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat da'i yang gantengnya seperti Ramayana dan cantiknya seperti Dewi Sinta, yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan dari data International Monetary Fund mencatat bahwa Indonesia termasuk dalam top 10 ekonomi terbesar di dunia, menyalip Brazil, Inggris, bahkan Perancis. Di sisi lain, data dari State Global Islamic Economy Report 2020-2021 juga mencatat bahwa Indonesia memasuki peringkat keempat ekonomi syariah dunia di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tak berlebihan jika pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan tausiah dengan mengusung tema membangun bangsa berbasis ekonomi syariah dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Firman Allah tersebut merupakan penentuan dasar pikiran dari Al-Quran dalam bidang ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa manusia diperintahkan untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang beriman akan mengonsumsi apa saja yang dipandang oleh syariat sebagai perkara yang halal dan baik. Lalu, apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip dasar syariah yang bersumber dari ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain, pertama, kepemilikan, bahwa segala sesuatu adalah absolut milik Allah. Manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan, yaitu mencegah penumpukan harta melalui dorongan untuk melakukan perniagaan atau investasi dan dorongan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik. Yang ketiga, bekerja sama dalam kebaikan, di antaranya tolong menolong, bahkan dalam berkompetisi sekalipun harus dilakukan untuk dan dalam kebaikan. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek bahwa aspek dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik dari sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dapat dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis. Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisienkan produksi.
Peran sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Akan tetapi, kedua sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Lalu, bagaimana dinamika perekonomian syariah di Indonesia? Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hingga Agustus 2022, jumlah reksadana syariah mencapai 273 atau sekitar 12,4% dari total reksadana. Namun jumlah ini terbilang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 289. Selain itu, perkembangan saham syariah juga sangat menggembirakan. Hingga pada periode 2 tahun 2021, jumlah saham syariah sebanyak 503 saham. Jumlah ini meningkat 15,34% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 436 saham. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut maka sudah selayaknya pemerintah menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, Islam merupakan agama yang bukan ritual ibadah saja, melainkan pedoman hidup yang apabila dijalankan dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik yang disebut hayatan thayyibah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang